Sekarang bagaimana strategi farmakologinya. Jadi strategi farmakologi kita yang pertama, kita harus tahu dia itu klasifikasinya bagaimana, klasifikasi dari hipertensinya. Kalau misalnya dia normal tinggi, normal tinggi, hipertensi kelas 1, hipertensi kelas 2, dan hipertensi kelas 3. Normal itu kan berarti di bawah 120, normal tinggi itu di bawah 140, hipertensi itu di atas 140, hipertensi yang kedua itu di atas 160, dan hipertensi kelas 3 di atas 180 ya kan. Nah, kalau normal ya nggak usah diapa-apain. Kalau normal tinggi, ini kita intervensi gaya hidup. Apa aja tuh intervensi gaya hidup? Kurangi makanan berlemak, kurangi makanan tinggi garam, kurangi makanan, intinya kurang-kurangin gitu kan. Kemudian olahraga, kemudian juga diet, kurangi alkohol, tidak merokok, apalagi ya, pokoknya intinya intervensi gaya hidup gitu-gitu. Nah, semuanya juga sih, bukan cuma normal tinggi doang. Jadi mau dia normal tinggi, hipertensi, itu semuanya harus intervensi gaya hidup. Nah, jadi berikutnya apa lagi? Selanjutnya kita harus lihat risk factornya. Kalau dia punya risk factor seperti diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, atau punya organ damage, ya kan? Nah, itu kita harus perhatikan. Kalau misalnya dia resikonya rendah, dia normal tinggi tapi resikonya rendah, kita intervensi gaya hidup. Tapi kalau misalnya normal tinggi dan dia punya risk factor yang tinggi, yang seperti yang tadi aku sebutin, itu kita harus mulai dengan obat ya kan. Kita bisa berikan monoterapi. Nah, kalau hipertensi kelas 1 risk factornya rendah, kita bisa berikan monoterapi. Tapi kalau tinggi, kita langsung mulai dengan dual terapi. Nah, kemudian untuk yang berikutnya sama, mulai dual terapi. Kalau misalnya udah tinggi, kita bisa mulai dengan triple terapi, berarti 3 obat. Nah, obatnya apa aja? Untuk monoterapi, kita bisa berikan AC, atau ARB, atau CCB, atau diuretik. Kalau dual terapi ya udah gabung aja, mau AC atau ARB ditambah CCB atau diuretik. Jadi silahkan. Yang nggak boleh dibarengin itu cuma AC sama ARB. Jadi AC bisa tambah CCB, AC bisa tambah diuretik, ARB bisa tambah CCB, ARB bisa tambah diuretik. Nah, kalau triple terapi ya sama, pokoknya intinya AC sama ARB nggak boleh, sisanya sama. Nah, terus ada juga kondisi-kondisi khusus. Misalnya orang dengan kulit hitam, dia itu punya renin yang lebih sedikit. Jadi kalau misalnya reninnya sedikit kan AC sama ARB nggak efektif. Makanya kita bisa berikan pilihan pertama kita diuretik. Kemudian untuk orang hamil itu kita bisa berikan golongan yang tidak punya kontraindikasi terhadap hamil. Apa aja? Yang pertama golongan beta blocker, golongan CCB, dan golongan alpha central agonis. Nah, itu contohnya ada metildopa. Contohnya ini. Sudah, itu untuk terapi farmakologisnya.